Halo guys, kita sekarang berada di gedung pertemuan kantor Bupati Halmahera Selatan. Kita akan melakukan sosialisasi bersama para kepala desa ya dan juga kepala urusan perangkat desa ya di sini. Kita bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Selatan, terus ada Direktur Universitas Terbuka Ternate, dan saya sendiri tentunya menyampaikan materi di acara ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di gedung pertemuan Aula Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Akan ada sebentar lagi kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Universitas Terbuka. Ada Bapak Direktur di sini dan saya. Juga ada Pak Sekda dan Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Selatan. Ya, jadi memang acara ini adalah kerjasama antara Universitas Terbuka Ternate dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Selatan. Dan tentu kita juga dapat dukungan dari pemerintah daerah setempat. Tapi mohon maaf ya, video ini mungkin mic-nya kurang gimana ya gitu. Jadi suaranya kurang jelas tadi waktu pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti seterusnya memang ada beberapa suara yang juga belum jelas ya. Mic-nya memang ada sedikit masalah karena jauh nih dari kamera. Dan video ini memang agak panjang. Jadi ada penjelasan sosialisasi, kemudian ada juga sambutan-sambutan dari Pak Kadis, kemudian Pak Direktur. Tapi enjoy, nikmati saja ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah perguruan tinggi yang didirikan untuk memfasilitasi terutama pada aparatur termasuk ASN dengan tingkat pekerjaan yang tinggi, mobilitas yang tinggi dan tidak punya waktu untuk mengikuti perkuliahan tatap muka, maka UT didirikan untuk memfasilitasi itu. Dalam perkembangan itu, Bapak Ibu sekalian, Universitas Terbuka pada level internasional itu merupakan mahasiswa tertinggi ke-8 terbanyak dan terbesar di Indonesia dengan jumlah mahasiswa 552.000. Saya pikir 552.000 itu sudah akan hampir sama dengan satu atau dua kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Maka tanggung jawab kami adalah mensosialisasikan pendidikan tinggi kepada sebuah elemen masyarakat sampai kepada pelosok-pelosok di mana yang tidak bisa dicapai oleh sebuah perguruan tinggi tatap muka. Dulu itu orang bisa melakukan yang namanya kelas jauh. Pemerintah sudah mencabut izin operasional kelas jauh. Yang ada adalah perguruan tinggi dengan sistem belajar jarak jauh. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kalau dulu pernah kita berada pada satu posisi di mana seseorang tiba-tiba kuliah, tapi ijazahnya dapat tiap hari masuk kerja, tiba-tiba dapat ijazah. Setelah diverifikasi, ternyata ijazah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dilihat juga dari kehadiran di setiap saat di kantor. Nah, hal seperti inilah ketika Pak Menteri pertama kali masuk, itu banyaknya perguruan tinggi yang dinonaktifkan karena memberikan ijazah seperti begitu Bapak Ibu sekalian. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kesempatan ketiga saya melakukan perjalanan ke Lampung. Selama kurang lebih 1 tahun saya ditugaskan untuk membantu teman-teman di Ternate. Alhamdulillah ini pertemuan ketiga. Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah yang selama ini membantu memberikan beasiswa, dan kemarin kita secara resmi sudah menandatangani MOU antara Pak Bupati dengan Pak Rektor dan dilanjutkan untuk operasionalnya itu antara Pak Sekda dengan Direktur Ternate. Saya yang langsung mewakili Pak Rektor untuk menandatangani itu dalam rangka 3 hal: peningkatan pendidikan dan penalaran, kedua penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Hari ini mungkin kita akan berbicara tentang peningkatan pendidikan.
melalui jalur FPR. Nah, itu adalah sambutan dari Direktur Universitas Terbuka Ternate. Aduh, sayang sekali minyak kurang bagus. Sekarang mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Selatan, Bapak Maslan Haji Hasan. Yang kami hormati Pak Direktur UT, yang kami hormati kelompok belajar, ini Kepala Sekolah SD 8, ini teman saya sudah lama, Pak Direktur. Saya juga pernah bergabung dalam kepengurusan kelompok belajar UT. Dan istri saya juga dari UT, wisuda di Jakarta pada waktu itu. Yang kami hormati seluruh para kepala desa BPD yang sempat hadir walaupun surat saya yang sudah dilayangkan oleh Mas Eskedu. Mungkin di sana di desa-desa ada pekerjaan banyak sehingga yang ada ini dalam kota kurang lebih ini saya hitung-hitung kurang lebih hampir 100 orang. Alhamdulillah juga. Saya rembuk dengan Pak Direktur tadi, ya kalau ada sekitar di atas 50 ini kayaknya lebih. Itu sudah cukup nanti untuk bagaimana menyuarakan apa sebentar nanti yang disampaikan para narasumber, para kepala desa, tolong sampaikan kepada teman-teman kepala desa BPD yang tidak sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengajak kepada kita semua senantiasa menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya pertemuan sosialisasi dari Universitas Terbuka Provinsi Maluku Utara dan Ternate mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita tentang universitas, cerita tentang perkuliahan, cerita tentang akademisi, kita semua tahu. Namun pada hari ini sosialisasi yang dilaksanakan oleh Universitas Terbuka, fokusnya adalah para kepala desa, para kawan, para ketua BPD, para anggota BPD, implementasinya terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang pemerintahan desa, para kades yang hadir, anggota BPD yang hadir, kita tahu persis bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 3 2024 tentang pemerintahan desa itu ada hal-hal penting yang kita harus perhatikan. Ya, pertama, para kepala desa, KAUR dan BPD tunjangan kehidupannya agar diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ada peningkatan sedikit karena mereka ini dapat tunjangan apabila sakit para kepala desa, BPD, apabila yang meninggal, yang berobat di rumah sakit, tunjangan kematian dan lain-lain. Ini semua dijamin oleh negara. Yang kedua, kami dapat edaran juga bahwa para kepala desa itu tidak semena-mena menggantikan para kawan. Para kepala desa harus mengusulkan ke bupati melalui DPMD untuk melakukan prosesi pergantian kasih, karena memang rata-rata para kepala desa itu ini dia seenaknya ganti para kawan, tapi dia tidak memberikan pertimbangan apa baru dia melakukan pergantian. Berkaitan dengan sosialisasi UT pada hari ini, yang saya coba menelisik yaitu ada program studi S1, ada program studi S2, ada program studi S3 ya. Maka diberikan kesempatan kepada kepala desa, para kepala desa KAUR dan ketua BPD dan anggotanya untuk bagaimana belajar jarak jauh, karena saya dapat informasi nanti dijelaskan oleh narasumber Pak Direktur dengan temannya sebentar nanti, itu kayaknya S2, S1 itu kuliah hanya 2 tahun setengah, sisanya diselesaikan lewat online, malah pada saat ujian skripsi itu melalui online. Jadi bapak-bapak kepala desa walaupun ada di desa sana, apabila ada internet, bapak-bapak bisa melakukan ujian skripsi. Begitu pula pada tataran S2 dan S3. Ya, ini kita lihat bahwa UT sudah siap untuk bagaimana bersama-sama dengan kepala desa, bersinergi dengan kades, kemudian BPD dan lain-lain,
sehingga mutu pendidikan yang ada di desa itu bisa lebih baik. Contoh, para kepala desa melakukan perbuatan buat itu SPJ. Rata-rata SPJ ini ada masalah, dan itu saya tahu persis. Ketika mereka melakukan pencairan, yang pertama saya tanyakan adalah SPJ. Ketika SPJ ini belum lengkap, belum bisa. Maka dengan pendidikan sosialisasi UT ini harus para kepala desa punya otak lebih baik, lebih bagus, lebih berkualitas daripada para pendamping yang ada. Ini juga nanti sebentar nanti dari narasumber Pak Direktur, tolong kasih kisi-kisi, berikan kisi-kisi kepada mereka, para kepala desa yang hadir ini, bagaimana kualitas pertanggungjawaban dan lain-lain, sehingga di desa itu tidak terlalu banyak masalah. Kami menyampaikan terima kasih atas pemerintah daerah kepada Direktur Universitas Terbuka Provinsi Maluku Utara yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka sosialisasi transmisi ini pembelajaran. Maka kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih Pak Direktur atas kesediaannya memberikan ilmu sedikit kepada para kepala desa dan BPD. Untuk itu, sebelum kami mengakhiri sambutan saya, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi misi pembelajaran lampau aparatur pemerintah desa, program studi ilmu pemerintahan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dengan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UT menjadi instrumen penting pemerintah dalam pemerataan bidang tinggi kualitas dunia ke seluruh persoalan air bahkan mancanegara. Jadi ini kan acara seremonial ya, acara pembukaan. Jadi Pak Direktur kasih sambutan, kemudian Kepala Dinas PMD kasih sambutan, kemudian ada juga pemutaran video dari Rektor Universitas Terbuka Pak Prof. Ojat Darojat. Selesai pembukaan, kita langsung ke presentasi materi, dan ini adalah giliran saya. Insya Allah mudah-mudahan pagi ini kita semuanya sehat-sehat. Kami butuh waktu mungkin beberapa menit saja untuk menyampaikan informasi umum mengenai Universitas Terbuka. Baik, kita mulai. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit mengenai catatan pendidikan Universitas Terbuka. UT itu saat didirikan itu sudah langsung jadi PTN. Jadi ada sebagian kampus berproses dari PTS, kalau UT dia langsung proses jadi PTN. Kemudian resminya tanggal 4 September 84 langsung dengan keputusan Presiden. Kalau ada kampus yang pakai peraturan menteri, kalau UT langsung dengan Kepres tahun 84 langsung di Binagraha, Jakarta. Dan waktu itu Pak Soeharto, dan ini adalah dokumentasi dari pendirian UT. Kemudian kemarin di tahun 2001 UT seperti yang disampaikan oleh Pak Dir sudah mendapatkan keputusan Mendikbudristek Pak Nadiem Makarim nomornya 0835 tentang UT sebagai perguruan negeri berbadan hukum. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, UT dia berbeda dengan kampus lain pada umumnya. Kalau kampus lain itu adalah kampus tatap muka, maka UT adalah kampus penyelenggara pendidikan tinggi terbuka jarak jauh. Terbuka itu siapapun bisa menjadi mahasiswa UT. Yang penting dia punya ijazah lulusan spesialitas derajat. Bisa juga dari diploma 1, diploma 2, diploma 3 yang mau masuk ambil ke S1, atau dia sudah lulus S1 di kampus lain dan masih mau alih kredit atau RPL untuk ambil S1 di UT. Bisa juga. Kemudian paket C, UT juga terima paket C. Jadi yang penting ijazah S1 derajat, paket C silahkan bisa masuk ke UT. Kemudian pembelajaran jarak jauh itu pembelajaran dijembatani oleh penggunaan media atau teknologi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah bergabung akan terbiasa dengan proses perkuliahan online. Dan UT adalah kampus pertama yang mempelopori pendidikan jarak jauh dan kampus pertama yang mempelopori proses pembelajaran secara online. Di Indonesia sebelum beberapa tahun lalu pemerintah mencanangkan tes
CRT ya, yang untuk CPNS itu UT sudah duluan menyelesaikan ujian secara online. Kemudian pembelajaran menekankan pada kemandirian belajar mahasiswa atau tanpa bantuan belajar. Ini karena di UT itu berbeda dengan kampus tatap muka. Kalau kampus tatap muka 100%, proses pembelajaran, sumber pengetahuan bahkan itu datang dari dosen. Yang belajar, kita belajar di kelas, kemudian dosen mentransfer pengetahuan lewat tatap muka yang rutin dilakukan di kelas. UT tidak demikian. Karena UT didirikan untuk menjangkau mereka yang tidak ada kesempatan datang kuliah tatap muka di kelas. Maka dibikinlah sistem pembelajaran ini untuk menjangkau seperti kita ini. Kalau kita yang di Halsel di sini mendapatkan akses lebih cepat, bagaimana dengan yang di OB, di selatan yang jauh-jauh itu? Maka pemerintah mendirikan UT untuk memberikan layanan itu dengan 2 pembelajaran penggunaan media yang sekarang kita mudah-mudahan jaringan internet sudah sampai. Yang kedua pembelajaran mandiri. Lanjut. Nah ini kira-kira banyak dari Bapak Ibu mungkin punya alasan kenapa memilih UT. Kami coba merumuskan ada beberapa di sini. Tidak ada batasan. Tadi sudah awal kami sampaikan tidak ada batasan, antara lain adalah batasan usia. Siapapun mau usia 18 tahun, 17 tahun, atau usia 100 tahun lebih masih hidup, tapi punya ijazah SMA, ijazah bahkan di zaman kolonial dulu masih ada, itu bisa. Yang penting dia setara SMA, ada legalisirnya, ya sah, itu bisa bergabung untuk mengambil di UT, kuliah di UT. Makanya di UT itu ada profesor yang ambil S1, profesor di kampus lain bisa ambil S1, karena semata-mata dia ingin mempelajari mata kuliah yang ada di UT. Kemudian mudah diakses. Mudah diakses ini misalnya untuk mendaftar sekarang dia online. Jadi berkas dokumen itu tidak perlu lagi dikirim ke Ternate, tapi cukup diupload. Di link pendaftarannya nanti kami approve saja. Kami approve di kantor, kemudian tinggal lanjut dengan mengirim atau upload dokumen-dokumen lain, sudah selesai. Jadi tidak perlu ada alasan bahwa tidak ada kapal, tidak ada segala macam. Jadi UT sudah menyembatani, kecuali Bapak Ibu juga mau kirim tidak apa-apa. Kami terima juga untuk bisa diproses. Kemudian pionir pendidikan jarak jauh. Waktu COVID-19 kemarin, selama 2019 ya atau 2020, kita beberapa tahun, itu kampus-kampus tatap muka itu bingung, kaget bagaimana cara menyelenggarakan perkuliahan. Karena nilai harus tetap diberikan, ujian tetap diberikan, layanan pembelajaran diberikan, tetapi pembatasan oleh pemerintah supaya jangan ada tatap muka. Sementara mereka itu tatap mukanya minimal 16 kali dalam 1 semester, bahkan ada lebih. Maka apa yang dilakukan oleh UT itu sesuatu yang sudah jauh sebelum terjadi COVID. Jadi ketika mereka kebingungan untuk menyelenggarakan itu, kami sudah berjalan. Dan di masa COVID, banyak kampus tatap muka mengeluh karena penurunan jumlah mahasiswa. Kalau di UT malah justru naik. Karena di masa-masa COVID itu kami 400.000 lebih mahasiswa, sekarang sudah 500.000 lebih. Jadi itu menunjukkan ketangguhan UT menghadapi situasi-situasi genting gitu. Kemudian terakreditasi, tadi sudah disampaikan, secara institusi akreditasinya adalah A. Dan itu baru keluar dan masih berlaku 5 tahun ke depan. Kemudian untuk program studi, semuanya akreditasi A dan B. Kecuali program studi yang baru dibuka secara otomatis C, karena dia butuh waktu minimal 3 tahun untuk reakreditasi kembali. Kemudian terjangkau. Terjangkau ya tadi. Pertama dari sisi biaya, pendaftarannya 100.000. Kemudian untuk ahli kredit, Bapak Ibu yang kepala desa itu ada biaya ahli kredit 300.000. Seterusnya itu tinggal bayar SPP. SPP itu ada sistem paket, ada yang non paket. Sistem paket itu mulai dari 1.300.000 per semester. Kalau non paket itu per SKS, per mata kuliah. Ada 36.000 per SKS, ada 51.000 variatif sesuai dengan program studi. Kemudian nanti ada lagi tambahan layanan, ada biaya juga. Kemudian nanti ada selain SPP, ada biaya pembelian buku. Kemudian fleksibel. Fleksibel ini banyak manfaatnya. Kemarin waktu kami ujian semester, saya mengawas di sini di Labuha, saya ketemu orangnya bersih, kulitnya bersih, perempuan laki-laki. Saya lihat ini bukan orang lokal. Terus saya tanya, Bapak Ibu dari mana? Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta dan seterusnya. Dan mereka bisa ikut ujian di sini. Saya tanya, semester kemarin ikut ujian di mana? Saya ujian di Jakarta, saya ujian di Kalimantan. Dan kenapa bisa ujian di sini? Karena kerja di Wanatiara, PT Wanatiara Persada di sini. Itu artinya bahwa UT memberikan fleksibilitas yang tinggi kepada siapa saja warga negara untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah mendaftar,
minggu depan ujian, Bapak Ibu nanti tiba-tiba dikasih surat tugas dari Pak Bupati atau Pak Kaban ikut kegiatan Pak Kadis untuk kegiatan di Jakarta, maka bisa nanti silakan ikut ujian di Jakarta. Dan juga bisa pindah UT, misalnya pindah tugas ke Papua atau kemana bisa. Nah ini adalah kantor pusat kita. Itu luasnya itu seluas wilayah ini. Nanti silakan kalau nanti sudah wisuda atau searching di Google bisa lihat. Itu luas sekali. Gedung-gedung ini di kantor pusat itu tidak ada ruang-ruang kelas tatap muka, itu tidak ada. Yang Bapak Ibu lihat itu adalah kantor dan wisma. Yang ada tulisannya itu adalah wisma. Sekelas bintang, hotel bintang 4. Jadi UT sudah menyediakan fasilitas itu untuk para wisudawan dan pegawai UT yang dari daerah untuk menginap kalau ada kegiatan di UT pusat. Kemudian yang lain itu gedung layanan, yang di bawah ini gedung wisuda. Daya tampungnya lebih dari 2000. Kami di UT itu setiap tahun 3 kali yudisium. Dan setiap kali yudisium paling minimal 30.000 yang lulus. Jadi artinya setiap tahun rata-rata kami bisa menghasilkan 100.000 lulusan. Itu kalau di kampus timur ini habis mahasiswa, tutup. 300.000 lulusan, tapi yang masuk bisa lebih dari 200.000. Makanya jumlah UT, masa UT sekarang itu terus bertambah. Bahkan ditargetkan di tahun depan ini kami bisa mencapai 1 juta mahasiswa. Dan dengan jumlah mahasiswa yang sekarang itu pun, seperti yang disampaikan Pak Direktur, kami adalah yang terbesar. Lanjut. Nah ini adalah kampus UT Ternate. Kami sebutnya kantor. Karena tidak ada mahasiswa di situ. Mahasiswa adalah Bapak Ibu yang ada di setiap wilayah kabupaten kota. Meskipun di dalam ada kegiatan tutorial. Jadi jalan-jalanlah nanti singgah. Sekarang lagi ada perbaikan sarana di sana, silahkan singgah. Kemudian lanjut. Nah, jaminan kualitas untuk lokal di negara kita itu ada badan akreditasi. Tadi sudah kami sampaikan. Kemudian ini ICDI, International Council for Open Distance Education. Dia adalah lembaga yang menaungi seluruh perguruan tinggi di dunia. Dan secara berturut-turut sudah hampir 20 tahun, presidennya adalah Rektor UT. Jadi begitu kuatnya pengakuan dunia terhadap kepemimpinan Universitas Terbuka Indonesia di kancah internasional. Padahal dari jumlah mahasiswa kita kalah dari universitas terbuka misalnya yang ada di Afghanistan, yang ada di India, yang ada di Cina, bahkan di Turki. Jadi kampus-kampus terbuka ini bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia ada. Bahkan kita awal berdiri itu kita belajarnya dari Inggris, dari Kanada, beberapa negara Eropa. Kemudian ini International Organization for Standardization. Ini adalah semacam lembaga penjaminan mutu untuk universitas terbuka yang memberikan akreditasi internasional untuk mutu layanan operasional kantor. Dan UT juga sudah mendapatkan ini. Lanjut. Program studinya kita ada sarjana, ada pasca sarjana, S2, S3, ada diploma dan program sertifikat. Lanjut. Di Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik ini unik. Karena kalau di Ternate hukum itu punya fakultas sendiri. Tapi kalau di UT dia gabung. Karena kita punya cuma satu jurusan hukum. Itu ilmu hukum. Dan sejarah ilmu hukum itu berdiri, awalnya dulu UT 5-6 tahun lalu bekerja sama dengan Polri. Karena untuk menjabatani kebutuhan anggota Polri mengambil studi ilmu hukum, karena mereka rata-rata menangani tingkat kriminalitas di daerah-daerah dan sebagainya, mereka itu harus mengerti hukum. Maka bekerja samalah dengan UT, lalu mendirikanlah program studi ilmu hukum. Karena dia cuma satu prodi, maka digabunglah kepada fisik. Kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada 3 prodi, Fakultas Sains Teknologi, dan FKIP. Lanjut. Nah, kita juga punya program pasca sarjana dan doktor. Jadi untuk Bapak Ibu yang ambil pemerintahan nanti bisa lanjut ke S2 Magister Administrasi Publik. Siapa tahu berubah karir setelah 8 tahun jadi kepala desa, masuk ke DPR. Karena ilmunya sudah ada. Bisa. Atau 5, ini kan kuliahnya tidak sampai 4 tahun. Paling lama 3,5 mudah-mudahan. Selesai, bisa lanjut S2. Dan dia linear, nanti di S3-nya bisa ambil administrasi publik. S1-nya pemerintahan, S2-nya administrasi publik, S3-nya juga sama. Jadi dia linear. Itu bisa mendaftar untuk dosen di kuliah di kampus swasta. Dosen tamu mungkin ya untuk mengajar itu bisa. Kemudian lanjut.
Nah, ini dari jangka universitas terbuka kita punya, Bapak Ibu lihat itu ada logo-logo, itu 40 kantor, 39 kantor unit namanya Universitas Terbuka daerah, 1 unit layanan luar negeri. Kemudian kita sudah hadir di 39 provinsi, sama yang Papua ya, kalau salah nanti silakan dikoreksi. Kemudian kita hadir juga di 52 negara. Jadi UT ini bukan kampus lokal, kampus yang hanya untuk kita masyarakat Indonesia, tapi kampus yang sudah menjangkau 52 negara untuk memberikan layanan pendidikan tinggi. Tapi memang rata-rata mahasiswa kita masih adalah para buruh migran, yang para pekerja TKI, TKW begitu-begitu yang ada di luar negeri. Jadi bahkan dulu ada misalnya ketua partai, dia bikin status terima kasih karena anak saya lulus. Dia anaknya itu kuliahnya di Rusia. Rusia ambil teknik kalau tidak salah, dan pada saat bersamaan dia lulus hukum di Universitas Terbuka. Jadi sambil kuliah di luar negeri sambil ambil UT. Dan kemarin di Ternate saya juga tangani satu, dia anak pondok lulusan Madinah. Kemudian ayahnya bilang kalau dia cuma agama akan susah di Indonesia, ini perlu double ijazah. Begitu supaya ada pekerjaan dia bisa juga melamar. Jadi dia ambil ekonomi manajemen di UT Ternate, dan pada saat bersamaan sebulan ke depan dia pindah ambil S1 di Al-Azhar, Mesir. Dan dia kuliahnya dari Mesir untuk ambil Azhar dan sambil kuliah di UT. Jadi bisa. Kemudian ada tersedia 1022 lokasi ujian. 980 dalam negeri, 42 luar negeri. Ini data tahun kemarin ya. Kalau data tahun ini kita belum update. Kemudian tersedia 15.000 tutor, mahasiswanya 552.000, ini data yang kita ambil. Kemudian lebih dari 2 juta alumni. Lanjut. Nah, kira-kira ini biaya pendidikannya variatif ya. Variatif. Kalau untuk pasca 8.500 per semester. Kemudian untuk doktor dia 12 juta. Kalau yang Bapak Ibu yang di pemerintahan itu kalau yang paket ya itu 1.300.000. Tapi kalau yang bukan dalam paket maka nanti dikenai secara SKS. Dan ini biaya di luar biaya buku. Nah, Bapak Ibu bertanya apa layanan yang bisa diterima? Karena kalau tatap muka kan dia masuk kelas tiap hari belajar. Jadi dia tahu cara proses belajarnya kayak apa. Kalau di UGM lalu ini ada tutorial tatap muka, tapi kalau nanti Bapak Ibu mengikuti tatap muka harus berdasarkan atas permintaan mahasiswa. Kemudian ada tutorial webinar, itu dia on time, maksudnya dia dalam waktu bersamaan. Kemudian untuk tutorial online, ini dia ada 8 kali tatap muka. Nih Pak Dir, beliau selalu mendapat jadwal untuk ini. Kemudian nanti yang berikut tugas mata kuliah TMK. TMK ini bagi yang tidak mengikuti tatap muka, kemudian tidak mengikuti tutorial online. Dan TMK ini mulai semester depan kayaknya sudah wajib. Kalau tidak ikut salah satu di antara layanan ini, kemungkinan besar nilai untuk proses pembelajaran mahasiswa tidak akan tidak lulus kalau saya tidak ikut. Lanjut. Kemudian untuk ujian, kita punya ujian tatap muka, ada live proctoring, remote proctoring, sama THL. Ujian tatap muka itu sama seperti kita ujian tatap muka biasa, seperti anak-anak ujian di kelas. Kalau ujian live proctoring, kemudian ini nanti kita ketemu, kita kemarin pakai di SMA Al-Khairat sama sekolahnya Pak Ahmadi. Jadi satu ruang itu ada 20 orang mengikuti ujian di situ. Kemudian yang remote proctoring ini Bapak Ibu tinggal di rumah masing-masing. Ada yang di Ubi, ada yang di mana begitu, ada yang di sini. Bahkan ada yang di Halmahera Tengah, ada yang di Tidore, ada di Ternate. Sudah ditentukan jam ujian, masuk di link, kemudian ikut ujian waktu bersamaan. Tapi nanti menggunakan laptop sama kamera, karena laptop untuk bisa lihat baca soal dan bisa sub depan, samping ada kamera untuk melihat. Begitu, karena kan tidak pakai pengawas. Jadi memang kita harus pantau di situ. Tapi itu adalah cara UT melayani Bapak Ibu supaya menghemat biaya. Karena kalau Bapak Ibu ke sini, ke Labuha atau ke Ternate kan biayanya mahal. Jadi itu cara UT untuk membantu Bapak Ibu tetap mendapatkan layanan pembelajaran. Oke, lanjut. THE ini dia lebih gampang. Karena Bapak Ibu diberikan tugas, biasanya kebanyakan esai ya. Apa yang dimaksud, apa gitu. Kemudian Bapak Ibu kerjakan,
kemudian upload, diberi waktu 6 jam. Itu kan berarti Bapak Ibu punya waktu cukup banyak untuk berpikir, mengakses, membuat analisis segala macam. Jadi soal dikasih download, dikasih 6 jam untuk menjawab, upload ulang. Jadi UT memberikan kemudahan-kemudahan begitu kepada Bapak Ibu untuk bisa secepatnya menyelesaikan studi di UT. Nah, ini persyaratan berkas UT penerimaan mahasiswa baru, tidak ada tes tertulis, itu tidak ada. Karena kalau UT membuat seleksi lagi seperti kampus yang lain, kasihan nanti tidak banyak orang yang bisa mengakses pendidikan tinggi, hanya dibatasi pada orang yang mampu. Sementara pendidikan itu wajib bagi seluruh warga negara. Jadi tidak ada tes, tinggal lengkapi saja berkas yang ada ini, kemudian bayar admisi 100.000. Itu untuk yang masuk dengan ijazah SMA. Udah, itu sudah langsung nanti kita verifikasi berkas, lolos, sudah langsung keluar NIM, dan kita bikinlah SPP untuk bayar dan secara otomatis dia jadi mahasiswa. Untuk yang 300 ini yang masuk dengan ijazah diploma. Atau Bapak Ibu yang nanti alih kredit RPL dari ilmu pemerintah, itu kena biaya tambahan 300. Lanjut. Ini S2, dibaca saja foto ini Pak Sek waktu kemarin tanda tangan kerjasama di Ternate yang tadi Pak Dir sampaikan. Waktu wisuda ini beliau dengan Pak Rektor. Lanjut. Nah, kita punya riwayat kerjasama dengan Pemda Kabupaten Lampung Selatan. Mungkin ada kekeliruan dalam tahun, tetapi memang kita mulai dengan Pak Bupati Pak Mat Kasuba dulu 2012. Itu kontraknya 1.000, tapi kita dapat 300, menyusut sampai 50 dan selesai. Ada yang dengan beliau, kemudian ada beberapa kali adendum lagi, bahkan kepala dinas yang menjalankan ini dulu ada Pak Ahmad Hadi, kemudian ada beberapa kepala dinas lagi, termasuk dulu kepala BMD Pak Iswan ya, itu juga melaksanakan ini. Dan kita punya yang terbaru ini MOU dengan Pak Bupati dan PKS dengan Pak Sekda tahun 2004. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, Pak Muldoko ini adalah Ketua IKA UT, IKA Alumni UT, staf kepresidenan. Beliau ini sampai sekarang masih aktif sebagai Ketua IKA Alumni UT. Jadi ini ada beberapa kemudahan dari materi kita hari ini, yaitu tidak ada tes masuk untuk program S1. Kemudian hanya seleksi berkas persyaratan, biaya pendaftarannya 100.000. Kemudian biaya RPL itu 300.000. Biaya pendidikan terjangkau. Biaya pendidikannya sudah, jadi bayar SPP itu langsung paket buku. Jadi tidak beli buku sendiri-sendiri, tidak ada. Kemudian tidak ada biaya gedung, listrik dan lain-lain, karena kita kan kuliahnya jarak jauh. Kemudian tidak ada batasan usia, tidak ada batasan tahun ijazah. Jadi ijazah yang sudah berpuluh tahun lalu masih bisa dipakai. Yang penting masih ijazahnya sah. Kemudian paket C juga kita terima, tidak ada drop out. Di UTT itu tidak drop out. Kalau kampus tatap muka 7 tahun kuliah 14 semester, kalau tidak lulus langsung dikeluarkan surat drop out oleh rektor atau mungkin dekan. Kalau di UTT tidak ada. Tapi jangan manfaatkan kesempatan jalan drop out terus kuliahnya sampai ada yang 25 semester, 30 semester, jangan. Kalau Bapak Ibu terkendala biaya atau mungkin sakit atau apa, mungkin itu alasannya yang paling masuk akal. Tapi jangan karena uangnya ada, sehat, begitu, tapi tidak mau proses ini lancar, jangan. Kemudian, waktu belajar fleksibel, di mana saja, kapan saja bisa, puas di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri, boleh pindah antar UT daerah, tidak ada proposal skripsi tadi, skripsi tidak ada di UT, untuk S1. S1 itu cukup kuliah, selesaikan seluruh mata kuliah, tidak ada nilai yang E atau D terlalu kecil. Mungkin A, B, C, 1, 2 saja sudah boleh. Kemudian IP sebenarnya UT mensyaratkan 2,0, tapi kalau 2,0 untuk yang belum dapat kerjaan susah, tidak dapat kerjaan. Yang penting IP 3,0 misalnya, kemudian tidak ada nilai E, seluruh mata kuliah selesai, bikin karya ilmiah. Selesai, itu sudah tinggal tunggu yudisium. Jadi tidak ada KKN kemana-mana, tidak ada proposal, tidak ada skripsi, tidak ada. UT belum memperlakukan itu. Kemudian wisuda cukup bayar 750.000. Kalau Bapak Ibu dapat panggilan untuk wisuda di Jakarta, maka Bapak Ibu ya bayarlah tiket pesawat pulang pergi sama belanja-belanja. Tapi untuk di UT bayar 750.000.
Dan nanti kalau Bapak Ibu keberatan tidak bisa wisuda ke Jakarta, maka ikut wisuda yang di Ternate saja. Kita biasanya di Bela itu bayar 250. Tapi kalau Bapak Ibu juga tidak ikut wisuda dua-dua, Bapak Ibu bisa ambil ijazah saja. Tapi kalau Bapak Ibu ambil ijazah sudah bayar 750, maka dikasih toganya. Jadi pakai toga tanpa pegang tangan dengan direktur atau rektor. Bawa saja ke studio, foto biar kenangan bahwa saya sudah diwisudai. Tapi kalau tidak juga ambil ijazah tanpa bayar, maka gratis, tidak dapat toga. Ambil ijazah tapi tidak dapat toga. Lanjut. Nah, ini diantara alumni kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal ya. Ini Bayoktora, orang idol. Paling ujung paling kenal kayaknya orang partai. Lanjut. Nah, ini dia. Almarhum Joshua Huta Barat, kasus Sambo, beliau itu alumni. Makanya waktu beliau di wisuda itu orang tuanya yang ambil ijazah. Karena waktu itu kan. Dan pengambilan ijazah Joshua ini ketat. Mulai dari dia turun bandara sampai orang tuanya turun bandara sampai ke itu ketat. Karena waktu itu sidangnya masih sementara berjalan. Ini ketua MPR. Beliau juga alumni, beliau mahasiswa juga, dan beliau tutor. Lanjut. Pak Wiranto, jenderal-jenderal ini orang-orang putih, lulusan SMT, termasuk Ibu Ani Yudhoyono, almarhum Presiden SBY punya istri. Lanjut. Kita sudah hadir di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara, seluruh kabupaten kota. Ini pengurus-pengurusnya, Bapak Ibu itu alamat kantor, silakan nanti datang kapan-kapan ke sana untuk berkunjung. Lanjut. Nah, Bapak Ibu selesai. Terima kasih. Ada nomor WA saya 082184. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya-tanya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Pokoknya itu sudah kayak kampanye ya. Jadi suka tidak suka, mau dengar apa tidak, saya jelasin ya, panjang lebar. Oke, mudah-mudahan informasinya bisa sampai. Jadi kalau mau tanya tentang UTI, nonton aja video ini sampai selesai. Nah, sekarang ini Pak Direktur nih ya, yang memberikan materinya. Rekognisi pembelajaran lampau itu adalah pengakuan terhadap apa yang Bapak Ibu aparatur desa sudah jalani. Misalnya mengikuti pelatihan apa itu yang disebut dengan pembelajaran rekognisi atau pembelajaran. Oke, Bapak Ibu bisa lanjut ke rep. Ini pengertian tentang rekognisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lalu EPL aparatur desa adalah pengakuan atas capaian pembelajaran aparatur desa yang diperoleh dari pengalaman kerja serta pendidikan formal dan non formal. Seperti Bapak Ibu itu ikut pelatihan-pelatihan, itu nanti kita butuh sertifikatnya sebagai pengakuan. Nah, Bapak Ibu, perumusan kebijakan pedoman RPL aparatur pemerintah desa mengacu pada peraturan tentang RPL dari kementerian. Nah, ini kami sudah bikinnya sehingga inti daripada ini adalah pertama, sehingga kita mesti akan berdialog lebih banyak. Intinya begini, ketika Bapak Ibu itu mau masuk mengikuti jalur RPL di UT, untuk ilmu pemerintahan itu ada 45 mata kuliah. Itu paham mendasar dulu. 45 mata kuliah itu kalau secara kurikulum diambil dalam 8 semester. Kalau yang kuliah itu adalah pertama, aparatur desa dalam level kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD, itu dia bebas 17 mata kuliah. 17 mata kuliah dari 45. Berarti tinggal sekitar 36. Ya. Kalau 36 itu Bapak Ibu ambil, itu misalnya rata-rata ngambilnya adalah 7 mata kuliah, maka bisa dipastikan antara 4 sampai 5 semester. Tapi hitung saja 5 semester. Bapak Ibu bisa menyelesaikan itu. Sedangkan untuk RPL kepala urusan selain kepala urusan KUR kasih dan anggota BPD itu dia bebas 12 mata kuliah.
Dia bebas 12 mata kuliah dari total 45 mata kuliah, Pak Ibu. Sehingga tawaran mata kuliahnya itu adalah tidak mengikuti paket mata kuliah lagi, tapi bisa memilih bebas. Bisa lanjut? Ini Bapak Ibu. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua BPD, jumlah kesetaraan SKS mata kuliah itu maksimal 50 dari atau 17 mata kuliah. Minimal SKS yang ditempuh itu 95 SKS atau 32 mata kuliah. 32 mata kuliah itu yang nanti disetarakan yaitu 145. Ya seperti begini Bapak Ibu. Jadi misalnya mau pingin cepat 32 dibagi dengan 4 atau dibagi dengan 5. Berarti kalau untuk level kepala desa 5 semester lah itu. Sementara kalau mau dipres lagi berarti bisa ambil dalam 4 semester 2 tahun. Sementara untuk aparatur desa bebasnya itu adalah 35 SKS atau setara dengan 12 mata kuliah. Bisa tempuh juga sebenarnya dalam waktu 5 semester atau 6 semester. Ini Bapak Ibu persyaratannya sederhana. Aparatur desa atau BPD berjasa minimal SLTA atau sederajat. Termasuk paket C tadi ya Bapak Ibu. Termasuk paket C tadi. Telah bekerja sebagai aparatur desa atau BPD desa minimal selama 2 tahun yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan. Oke lah Bapak Ibu semua, para kepala desa, sekdes, BPD, kemudian para kaur, orang-orang cerdas, orang pintar pasti sudah mengerti apa yang kita sampaikan selama hampir 2 jaman ini. Dan acaranya selesai, kita foto-foto gitu ya untuk dokumentasi. Ada Pak Kadis, Pak Dir sama seluruh peserta. Ada Pak Ahmadi juga, beliau ada pengurus kita. Salam-salaman ya, tukar-tukaran nomor HP gitu ya, nomor WA apa segala macam untuk informasi selanjutnya. Dan tentu selesai ini kita berharap Bapak Ibu yang jadi peserta dan yang tidak sempat hadir yang nonton untuk bisa segera daftar. Kita menunggu di Universitas Terbuka Ternate menjadi bagian dari 500.000 mahasiswa lebih yang saat ini sudah terdaftar. Makasih.